Bar. Oke, jadi di sini tuh aku mau kenalin tentang saham. Jadi saham itu apa? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Jadi perusahaan itu awal itu kayak dia itu mengeluarkan saham-saham baru, lembar-lembar saham. Nah, saham itu maksudnya apa? Jadi bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Misalnya nih, kan saham kan IPO ngeluarin lembar saham yang bisa dimiliki oleh publik. Jadi kita itu sebagai publik itu bisa memiliki saham tersebut. Nah, itu artinya saham. Jadi saham itu merupakan bukti dari sebuah perusahaan. Kalau misalnya kita punya Bank BCA satu lot gitu. Nah, kita artinya tuh punya perusahaan BCA tersebut walaupun kita itu cuma punya satu lot. Tuh. Dan di bank itu tuh punya dua profit. Yang pertama itu ada dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan. Misalnya nih di perusahaan BCA, perusahaan BCA itu punya profit kan per tahunnya. Nah itu tuh biasanya dibagiin ke pemegang sahamnya. Nah itu bagian dari dividen. Tapi dividen ini bukan dijual sahamnya, tapi tetap disimpan di portofolio kita dan nggak dijual. Itu bakal dapat dividen. Kalau misalnya sahamnya itu dijual di sebelum tanggal come date atau tanggal ditentukannya dividen itu kita tuh nggak bakal dapat dividen. Kalau misalnya kita tetap di keep aja, nah itu baru dapat dividen. Itu bagian dari laba perusahaannya yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Terus yang kedua itu ada capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu keuntungan dari kenaikan harga saham. Misal eh, kita beli harga saham BRI itu harganya 3.600 sekarang dan terus harga saham BRI itu naik jadi sekitar 3.800. Nah, itu 200-nya itu adalah capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham dan kita bisa jual di harga 3.800 itu. Artinya 3.800 dikurang 3.600 itulah 200 itulah 200 per lembar. Nah, itu capital gain namanya, keuntungan dari kenaikan harga saham. Selanjutnya itu ada mengapa investasi saham? Itu buat keuntungan jangka panjang. Kita kalau misalnya investasi saham itu kan buat naruh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, itu potensinya itu buat keuntungan yang jangka panjang. Terus yang kedua itu bisa melawan inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga saham, kenaikan harga barang secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya kita itu investasi di saham, kita itu bisa melawan inflasi. Kayak inflasi kan berpengaruh juga di penjualan barang-barang itu. Nah, kalau misalnya kita naruh di saham dan harga sahamnya ikut naik, kita kayak ikutan nggak tergerus inflasi gitu. Terus selanjutnya itu bisa dilakukan dengan eh, harga yang relatif terjangkau. Misalkan ada saham yang harganya murah banget 100.000 itu udah dapat beberapa lot. Nah itu bisa dimulai dari modal yang paling kecil dulu. Terus bisa dilakukan secara online. Kalau misalnya saham kan bisa dibeli lewat HP. Jadi kita itu bisa ngelakuin itu secara online. Jadi gampang banget kalau misalnya kita beli saham. Oke, selanjutnya itu ada risiko investasi saham. Pertama itu capital loss, harga saham turun. Karena setiap saham itu kan nggak selalu tiap hari naik, nggak selalu tiap hari turun. Ada juga kadang turun terus. Nah, itu namanya capital loss. Capital loss itu kalau misalnya kita beli saham terus harganya turun, tapi kita nggak jual, itu namanya capital loss. Tapi tetap maksudnya tetap rugi aja, tapi kita nggak jual itu namanya nggak loss. Kalau misalnya loss dari kita jual, kalau misalnya capital loss harganya masih turun tapi kita nggak jual, itu namanya capital loss. Terus yang kedua itu resikonya itu perusahaannya bangkrut. Ini jangan bang kejadian sih kalau misalnya perusahaannya bangkrut. Jadi saham itu kalau misalnya perusahaan bangkrut duit kita hilang. Tapi aku selama sejauh ini belum pernah yang ngeliat perusahaan itu bangkrut di bursa. Jadi kalau misalnya harganya turun terus itu sering. Tapi kalau misalnya resiko perusahaan bangkrut itu jarang. Tapi bisa jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut itu duit kita hilang.
fluktuasi pasar naik turun. Nah, jadi kalau misalnya di eh, apa namanya di perusahaan di ekonomi itu ada yang namanya fluktuasi pasar. Misalkan kondisi ekonomi itu nggak selalu bagus kan tiap harinya. Jadi misalnya nih ada perusahaan emas. Nah, sekarang-sekarang akhir-akhir ini kan perusahaan tambang-tambang emas itu kan lagi bagus karena pasar lagi direct, dolar lagi direct. Nah, itu naik. Nah, itulah yang terjadi fluktuasi pasarnya. Misal nih di bank sekarang turun karena apa? Karena apa namanya? ke keuangan dolarnya lagi turun. Jadi fluktuasi pasar itu naik turunnya itu tergantung dari berita biasanya. Terus selanjutnya itu ada resiko psikologis, emosi saat harga turun. Nah, jadi kalau misalnya aku saran ke kalian, kalau misalnya pertama kali kalian tuh nyemplung di saham, aku rekomendasiin buat kalian itu psikologisnya itu di nomor satu. Karena aku dulu sering stres soal di psikologi ini. Jadi kalau misalnya kita itu stres banget saat harganya turun, itu kita bisa aja kayak stresnya itu terlalu berlebihan kadang tuh. Terus emosi kadang. Jadi aku saranin buat kalian itu yang pertama diatur adalah psikologi dulu. Terus yang selanjutnya ya jenis-jenis saham. Yang pertama itu ada saham blue chip, saham yang besar dan stabil. Ini sahamnya tuh udah bagus banget ya. Udah kayak udah terpercaya gitu sahamnya. Maksudnya perusahaan juga udah bagus, terus kondisi keuangan finansial udah bagus. Jadi apa kalian itu kalau misalnya mau investasi jangka panjang, aku saranin di saham blue chip. Saham blue chip ini contohnya apa? Contohnya itu di BCA, BRI, em, Bank BNI, terus BSI. Nah, yang saham-saham bank itu namanya saham, saham blue chip, perusahaan besar dan stabil. Jadi kita kalau misalnya mau investasi jangka panjang itu di saham yang blue chip ini aja. Terus yang keduanya itu ada saham grow, saham bertumbuh cepat. Saham ini tuh biasanya naiknya tuh drastis banget, tapi resikonya gede banget. Contohnya apa? Contohnya aku sekarang contohin ke saham MDKA. MDKA itu sahamnya tumbuhnya grow banget sih menurut aku. Tapi dia resikonya gede banget karena apa? Dia saham emas kan. Emas kalau misalnya harga rupiah udah pada turun, dia akhirnya juga ikutan turun. Jadi saham grow ini bertumbuhnya cepat, tapi resikonya juga gede banget. Kita bisa dapat untung itu dari saham grow ini. Kalau kita pinter milih perusahaannya. Terus yang ketiga itu ada saham value, saham yang harganya relatif murah. Jadi kan ada saham itu yang harganya masih murah tapi dia bagus. Nah, itu namanya saham value. Jadi kita bisa cari saham value ini kalau misalnya kita itu melihat di kondisi keuangannya. Kalau misalnya kondisi keuangannya itu bagus, itu tapi harganya murah, nah itu namanya saham bervalue. Dan di suatu saat dia pasti akan naik banget kalau di saham value ini. Selanjutnya tuh ada saham spekulatif, saham risiko yang tinggi. Contohnya apa? Ini contohnya tuh di saham-saham gorengan, saham yang dinaikin sama seseorang yang pemegang market-market itu buat dia naikin harga barang volumenya, terus akhirnya walau kita para retail masuk dan itu tuh mereka keluar, mereka exit, kita malah nyangkut di atas. Ini saham spekulatif ini contohnya di saham Dada yang kemarin itu saham spekulatif yang dia itu benar-benar digoreng banget kan sama bandar. Nah, akhirnya dia sampai jatuh eh, kita yang masih di pucuk itu rugi. Jadi resikonya tinggi banget di saham blue chip. Selanjutnya itu ada analisis dasar saham. Pertama itu kita bisa kalau misalnya beli saham itu bisa dianalisis dari kinerja perusahaan. Kalau misalnya kinerja perusahaannya bagus, kita bisa masuk. Kinerja perusahaan bagus itu maksudnya gimana? Kinerja yang dia itu punya kondisi keuangan tiap tahunnya itu bertambah atau profitnya itu tiap tahun gede dan dia itu sahamnya itu udah bagus. Misalnya kayak saham yang bagus itu kinerja BCA. Jadi tiap tahun itu dia kayak nge-grow gitu, grow bertumbuh bertumbuh terus saham BCA itu. Terus ada juga saham milik Antam. Antam itu kinerja perusahaan juga bagus. Tiap tahun dia naik terus perusahaannya, kinerja perusahaannya. Terus yang kedua itu bisa kita lihat dari laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kita itu mau beli saham, kita harus lihat laporan keuangannya. Ini contohnya buat investasi buat kedepannya ya. Ini buat jangka panjang. Kita bisa ngeliat dari eh, keuangan. Kalau misalnya tiap tahun itu dia profitnya naik, 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 terus dilihat dari laba rugi, balance sheet atau neraca itu bagus. Nah, kita bisa beli saham lihat situ kok dari kondisi keuangannya. Terus yang ketiga itu ada prospek bisnis. Prospek bisnis itu maksudnya dia harus punya kedepannya itu harus punya eh, prospek bisnis apa, misalnya di perusahaan.
MDKA kan kemarin baru IPO. Nah, dia itu berencana buat tambang emas di Sulawesi atau di mana kemarin di Sulawesi kayaknya. Jadi kalau misalnya kita itu oke, jadi kalau misalnya kita itu bisa ngeliat prospek bisnis ke depannya si perusahaan itu bagus, kita bisa lihat, kita bisa beli saham ini karena dia punya prospek bisnis yang bagus. Terus yang keempat ada dividen historis. Jadi kan tiap tahun kan perusahaan itu ngeluarin dividen bagi pemegang sahamnya. Nah, kita bisa lihat saham yang bagus dividen itu yang mana. Jadi kita tiap tahun tuh dapat dividen. Kalau kita itu investasi di saham itu. Contoh, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan swasta yang gede itu, contohnya itu di Adro, Antam itu juga gede. Terus gimana ya? Di perusahaan-perusahaan swasta kayak juga gede dividennya. Terus yang lebih gede lagi di saham bank. Saya tahun kemarin dividen di Bank Mandiri itu 46.000 ini ya satu lotnya. Jadi kalian kalau misalnya mau investasi jangka panjang itu boleh di Bank Mandiri karena dia dividennya gede banget. Terus yang ke selanjutnya itu ada tips saham untuk pemula. Aku saranin kalian buat mulai itu dari modal kecil, jangan langsung modal gede. Karena apa? Kalau misalnya kalian langsung modal gede terus dia itu harga sahamnya terus-terusan turun karena kita itu belum ngerti polanya, itu bakal ngerugiin kita. Jadi kita boleh mulai itu dari modal yang kecil dulu gitu. Terus pilih saham perusahaan itu yang sehat. Jangan kalian itu kalau misalnya beli saham baru terjun ke saham, itu beli gorengan atau beli saham-saham yang aneh-aneh. Beli saham yang sehat dulu. Kayak misalnya di saham-saham yang Antam, MDKA, Agro, atau PTRO, atau CDIA, Cuan. Nah, itu saham-saham yang sehat. Aku udah, eh, aku juga punya eh, di beberapa perusahaan itu. Jadi aku rasa dia bagus aja. Terus kalau misalnya kalian pemula itu jangan main di satu saham aja. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian cuma di satu saham aja dan satu saham itu turun, itu bakal ngerugiin kita. Karena kalau misalnya cuma punya satu, kalau misalnya dia turun, kita nggak punya yang lain. Tapi kalau misalnya kita di beberapa saham, kalau misalnya yang satu turun, yang lain tetap naik kan itu masih menguntungkan kita gitu. Terus yang selanjutnya itu bisa kita investasiin rutin. Jadi kalau misalnya kita mulai dari modal yang kecil, kita bisa tambah investasinya tiap bulan gitu. Terus yang selanjutnya itu ada jangan ikutan rumor. Kadang tuh ada kan berita yang bilang kalau misalnya saat ini mau naik, saat ini mau naik gitu. Jangan ikutin rumor karena rumor itu bahaya. Kadang kalau misalnya udah kegoreng sama rumor, kita masuk, nah sahamnya kita masuk anjlok. Terus yang selanjutnya itu ada kesalahan umum buat pemula. Yang pertama itu aja eh, jangan terlalu sering trading. Trading itu akan keluar masuk saham. Jangan terlalu sering jual beli saham. Kalau misalnya kalian masuk pemula, karena apa? Kita belum melihat polanya, kita belum tahu kondisi saham itu sebenarnya kayak mana. Jadi aku rekomendasiin kalian tuh nge-keep saham itu seminggu, 2 minggu itu masih aman lah. Jangan terlalu sering trading. Terus jangan menggunakan kebutuhan sehari-hari. Pakai duit dingin kalau mau em, beli saham. Karena duit di saham ini dicarinya lama. Kalau misalnya mau ngejual juga lama. Jadi kita harus menggunakan duit yang dingin. Terus yang kesalahan yang ketiga itu jangan panik saat harga turun. Wajar kalau misalnya harga saham itu turun. Nanti juga naik lagi. Kita harus tenang kalau misalnya kita beli saham. Pasti akan membentuk dia itu kan bisa membentuk Albertine baru atau ATH baru kalau misalnya saham. Terus kita itu harus punya rencana investasi buat ke depannya. Jadi kita itu mau investasi itu buat apa tujuannya gitu. Terus hasilnya itu ada perbedaan investasi vs trading. Jadi investasi vs trading itu beda banget ya. Kalau misalnya investasi itu tujuannya buat jangka panjang, dia long time, long term. Tapi kalau misalnya trading, dia jangka pendek, bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, atau harian. Itu namanya trading. Tapi kalau misalnya investasi dia jangka panjang dan fokusnya investasi itu dia di jangka panjang. Dia di fokus di fundamental. Fundamental ini apa? Fundamental ini maksudnya di keuangan perusahaannya. Kita bisa melihat dari laba rugi, neraca, atau dari balance sheet-nya itu bisa dilihat untuk investasi. Kalau misalnya trading, trading itu fokusnya ke pergerakan harga. Misalnya di teknikal, namanya technical analysis. Untuk trading itu pakai technical analysis. Jadi kalau misalnya naik harga turun, nah kita bisa bisa lihat chartnya kalau mau trading.
Dan kalau misalnya di investasi itu resikonya lebih stabil daripada resiko di trading. Karena apa? Resiko di investasi itu kan buat jangka panjang ya. Jadi bisa lebih stabil kalau kita karena kita ngeliat tuh dari kondisi perusahaannya. Tapi kalau misalnya di trading kan cuma ngeliat chart-chart doang atau siapa yang beli, siapa yang jual. Nah, itu bakal resikonya lebih tinggi. Tuh. Oke, udah selesai. Sampai sini yang mau ditanyain? Halo. Kalau nggak, Ya, ada yang mau ditanyain, Kak. Dari Kak Jar. Jar ini siapa ya? Kak Rais, Oh, oke. Jadi gimana, Kak? Sahamnya? aku mau tanya soal fundamental Kak. Oh, boleh, boleh. Yang apa ya? Yang slide yang yang terakhir Kak. Coba. Oke. Nih, Oke, terima kasih. Eh, kan ya. ada buku fokus fundamental itu Kak. Itu gimana caranya Kak? Cara ngitungnya Kita Kak bisa, atau prosesnya? oh, oke. Kita bisa ngeliat fundamental itu di finansial. Jadi ada laporan laba rugi, ada balance sheet, ada neraca kan di keuangan finansial itu. Jadi kita fokusnya itu ngeliat di situ. Nih, bentar aku buka stok bid dulu ya. Oh, bentar Kak, aku buka stok bid dulu. Oke. Misalnya kan kalau misalnya kita itu lihat di perusahaan yang bagus ya, misalnya di BBRI. Nah, ini kita bisa ngelihat itu dari finansial. Begitu. Kan, Kak? Jadi ini tuh, misalnya pendapatan tiap tahunnya tuh naik apa enggak di pendapatan. Jadi 2024 Bank BRI ini tuh 208,07 billion. Terus tahun dari 2023 188,075 billion. Jadi kan ini tiap tahun naik ya analisanya. Jadi kita bisa masuk ke sini lihat berapa triliun bulan ini gitu. Bisa dia dari sini. Terus kita bisa ngeliat utangnya tuh siapa aja. Dia punya utang sama siapa aja. Makin dikit dia, misalnya nih, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu maksudnya kan utang. Ekuitas itu artinya modal. Jadi kita bisa lihat liabilitasnya itu seberapa banyak tuh. Ada liabilitasnya ini sekitar 1,669,794 billion. Ini triliun. Jadi kita bisa artiin dia itu gede di utang. Terus apa namanya? Ekuitasnya tuh cuma punya modal 323,189 billion. Berarti kecil di modal gitu. Terus arus kas, dari aktivitas itu kita bisa kayak nyimpulin gitu loh perusahaan itu bagus apa enggak itu dari finansial. Nih, kuartal satu pendapatan gitu Kak. Cuma kalau misalnya kakaknya mau trading itu bisa ngeliat chartnya ini. Nah, kok nggak muncul ya?
Kalau swing rata-rata Iya. esensial, dia nggak pakai esensial. Dia tuh pakainya itu cat ini sama digoreng sama berita. Misal nih kemarin kan ada berita di tekstil ya, dia mau disuntik dana sama Prabowo itu 1 triliun kan. Nah itu tuh ber- berpengaruh banget sama kondisi sahamnya bakal naik. Kenapa? Karena itu digoreng dari berita. Dan dia itu bisa dijadiin swing karena dia itu terus-terusan dimasukin dana sama pemerintah gitu. Itu swing sih rata-rata orang itu pakai ini Kak. Apa namanya? Pakai berita. Sama kayak scalping juga. Tapi scalping itu lebih ke main ke volume. Hmm. Aku pernah nemuin satu emiten ya Kak. Heeh. Nah, emitennya kasih tahu nggak ya? Aduh, apa tuh? MDY. Coba ketik. MTY, MDIY. MTIY, M MD D. MD, Iya, MDIY. IY, Ya, kuning. Nah, MD gitu. Oke nih. Nah, chartnya oke. tolong buka Kak. Catnya aneh. Chartnya Oke. bagus. Oke, ini. Nah, Ini. itu kan IPS-nya naik terus Kak. Tapi sahamnya turun. Tuh, net income-nya juga alhamdulillah naik. Tapi sahamnya turun. Tapi sahamnya bagus itu di West pelan-pelan kecil-kecil. Tapi di belakangnya ada volume besar banget. Dia lagi diakumulasi sama bandar biasanya. Ya, lah aku bingungku itu gimana mau masuk apa enggak gitu. Sedangkan saham ini turun banget gitu. Kalau misalnya kita kadang ada orang yang ini sebenarnya kan kakaknya ngeliat perusahaan itu bagus nggak dari segi finansial. Kalau net income-nya bagus, naik terus. Dari Net 2023 income sampai bagus. 2025. Naik. IPS-nya juga naik. Hmm. Terus IPS, ROI ini, earning per share. terus eh, apa ya, DER-nya itu Apa? kecil banget 0,36. Utangnya kecil banget, Mbak. Hmm, iya ya. Tapi utang itu nggak selalu dia itu negatif, Kak. Ada juga utang itu malah dia itu jadi Ya positif perusahaan kayak yang tambang. positif. Ya kayak tambang itu Iya, benar. buat utang terus Iya, batu bara gitu. iya. Terus, Nah itu. Jadi utang itu nggak selamanya itu dia jelek ininya. Artinya tuh. Kadang kan ada juga perusahaan yang kalau misalnya dia itu utang dia emang bikin bisnisnya itu jadi maju karena dia kan pinjam terus buat bisnis baru iya. dari utang tuh. Tuh. Nah itu kan situ selamat. Tapi di belakangnya itu ada volume besar banget di situ. Ini bandarnya mau ngeringin atau gimana gitu. Bingung. Dari Sedangkan lama kakaknya analisis kapan itu? apa? Analisis kapan? Ya analisis sendiri. Iya, maksudnya dari minggu lalu atau hari ini atau gimana? Udah hari apa ya? Hari Jumat aku analisis. Gimana kemarin? Sedangkan di ya Jumat Jumat hari ini Jumat ya kemarin itu minggu ini. Sedangkan di apa namanya? Di apa yang namanya ini? Order booknya aja bagus Kak. Order book bagus. Aku ngeliatnya Iya, juga bagus sih. 1 minggu order ke booknya terakhir ini. bagus. Jadi sama inflasi sama TP yang Aku lebih suka kalau misalnya bandar itu ini malahan. Ah, karena dia kayak langsung ngelesat gitu. kalau Kalau T itu si, cedera nggak? Kayak biasa nih. oh ya, Biasanya ayo ya jebrak. jadi resisten. Hmm, Kalau tapi ada J3 juga itu bandar tuh yang
juga yang bagus sekarang tuh yang lagi viral tuh namanya IF. Jadi IF IF karo ini Forex. hmm, bukan ada IF. Jadi IF ini tuh kalau misalnya dia masuk, tapi aku tetap ya nomor satu itu nggak tahu kenapa aku lebih suka MG daripada yang lainnya. Karena Karena susah kena M makanya itu. itu punya cara bikin pencopet aja jadi itu Iya, saya pure. jadi. Tapi kalau misalnya kita ngeliat ya MG masuk nih, terus aku biasanya itu ya ngeliat kalau misalnya mau beli saham itu lihat itu dari dia si bandar ini ngakumulasiin di harga berapa. Misalnya nih, yang paling atas ini kan average. Kalau biasanya aku di bawah 988 atau di atas 2 tik itu, Kak. Kalau lebih udah nggak kejar. Mm-mm. Iya, makanya Kak, kita misalnya beli saham, aku rekomendasiin itu di average di si bandar ini. Nih, ini kan JP average 988. Sekarang harganya berapa MD? 9, 990. Kita bisa ngeliat kita bisa masuk itu 99 eh 987. ya Itu bisa Mas ya. itu Tapi ini masih bisa lah, cuma 990 naik masih bisa itu. 990 sebenarnya sebenarnya nggak Ya, value amat ya sama si 3 tik, ini, 2 sama si tik. JP ini. Dua tiknya. Nah, jadi kita ya nggak apa lah aman aja kalau misalnya kita masuk di 990. Nggak mungkin juga dia masuk mau ngambil untung sekecil itu. Jadi bisa jadi dia naik. Terus aku nggak suka kalau misalnya yang paling atas ini si retail di top Nah, buyer ini. Misalnya iya kayak betul. Excel. Tapi aku kalau Excel biasanya terus. kalau XL sama XC itu di top buyer, itu saya ngeklik di itunya, Kak, di running thread-nya. Mm-mm. Itu nggak mungkin kayak kasusnya Humi atau apa ya, Hulu atau Humi gitu. Dia ngumpulin barang tapi pakai broker XL, tapi pakai uang besar. 10.000 lot, 2.000 lot sampai 5.000 lot itu. Nggak mungkin kok, nggak mungkin kan retail punya uang sebesar itu gitu. Pasti badar ini. Di sana gitu. Kadang kan emang sekarang, mm-mm. Kadang kan emang sekarang tuh apa namanya si bandar ini emang nyamar jadi si retail Ya, karena biar nggak ketahuan. Tapi biasanya mereka juga akumulasi di harga yang kecil. Maksudnya kayak dia masuk kayak kecil-kecil dulu gitu kayak retail. Ini tuh nggak ketahuan kalau misalnya tuh dia si bandar. Karena sekarang ada juga bandar yang Excel ini. Terus juga eh lagi tahu apa SC, CC. CC itu termasuk retail sih, mandiri. kalau kakak Ya guys, analisisnya gimana? Screeningnya? apa nih? Screening ya. Iya, screeningnya. Pertama aku tuh ngelihat pertama dari pergerakan harga tiap harinya. Misalnya sabar aja ya, yang bagus dulu. Iya, boleh lah. BKSL lah ya. Aku lihat nih BKSL tiap harinya naik terus apa enggak. 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir gitu. Aku nganalisis nggak mungkin tuh lebih dari sana karena pasti dia nggak kebentuk kalau misalnya mau sih ya. Nggak Iya. kebentuk kalau misalnya tuh dia 1 minggu, 1 minggu ada 1 minggu naiknya 3%. Oke, 4 bulan 17%. Oke, ini masih oke menurutku. Karena itu nggak langsung terjebak. Pertama, Ya apa kak? aku Ya bisa langsung masuk apa? kayak langsung nukik apa ya Tajam gitu. naik cut gitu loh tajam tajam nggak Oh, bisa langsung langsung naik tajam gitu sorry kak 18% ini atau berapa gitu. apa namanya
bahasa ininya ke bawah. Ya, ya, ya. Habis itu eh masih aman. Yang kedua itu aku lihat order book biasanya. Order book ini kan masih banyak banget ya yang mau beli sama. Aku Ya, bisa simpel ini tuh masih kayak apa namanya? Masih banyak yang banyaknya pembelian sama permintaan gitu. Terus kalau misalnya total ini white kan ini aduh ini ini kan banyak yang di sebenarnya yang banyak itu belum tentu tapi kalau misalnya di kiri si bit ini tuh tebel banget aku berani masuk banget walaupun kadang ada bitnya itu yang kayak cuma sementara doang kayak ide yang kalau misalnya penawaran lebih banyak yang beli tuh harganya lebih baik gitu. biasanya aku kalau masuk ke bid itu untung juga Biasanya kali lipat gimana? lebih dari over atau gimana gitu. Kalau aku udah overnya udah dimakan itu berarti jadi bidnya tau. Nah itu aku baru masuk. Hmm, misalnya nih gimana nih bisa minjem mana sih Kak? Misal di bidnya 1.000, Mm-mm. over 100 gitu. Nah di atas 200 itu ada 2.000. Nah 2.000 itu kalau kemakan saya masuk di 2.000 itu. Hmm. Otomatis yang ke atas Terus tapi aku mau nyaran ini nggak ada suaranya Kak di aku Kak. Halo? Ada suaranya nggak? ada. Ini kok di ada yang ngetik ini ya nggak ada suaranya. Sabar Kak, ini aku balesin dulu. Di yang lain ada suaranya Kak. Ada Kak, ada. Oh, ada. Oke Kak, tadi Kak siapa tadi ya? Kajar ya? Kayak mana Kak? Kan ada bid itu. Nya Mm-mm. bidnya 1.000 Bitnya 200. 1.000. Nah Dua di atasnya ratus. over itu ada 2.000. Ada 3.000 lah. Ada tiga Di atas ribu over ada 2.000. Kan udah kali Oh. tiganya, satu kali tiga itu Mm. 2 kali lipatnya udah. Lah kalau 3.000 itu Mm. tiba-tiba dimakan habis, berarti kan otomatis ke atasnya itu enteng, Kak. Oh, 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 I see. Nggak berat-berat banget gitu loh. Lah aku masuk di 3.000 itu. Artinya bid 2 kali lipat ini udah dimakan bandar. Otomatis bandar udah siap nerbangin gitu, Kak. Hmm. Hmm. Kasus di apa ya? Di koal atau apa ya? Di aman atau di koal gitu, Kak. Itu pernah. Kakaknya sering pakai itu berarti? Ya biasanya kayak pakai itu. Tergantung si mod sih, Kak. Oh, oke. Tapi paling sering, paling enak itu pakai di apa kakaknya? Aku biasanya pakai seatbelt lama kecil-kecil terus tapi volume di belakangnya besar itu aku masuk. Hmm. Kalau aku lebih sering itu ini di apa namanya di ini apa broker samari. Ya, aku juga pakai Tapi Broxom juga. ah, Itu kayak pernah pakai support system nggak? apa? Support resisten ya pakai Support pasti itu. resisten. Ya pasti Hmm, itu. oke. Aku malah jarang banget pakai support resisten Terus pakai apa? karena pakai broker summary iya pakai sih, tapi tuh maksudnya tuh nggak sesering itu gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Kan kalau misalnya
kan kita tiap hari tuh nggak bisa nentuin ya harganya tuh bakal naik atau turun. Ya emang sih bisa dari super resisten, tapi ada juga besoknya siapa tahu dia itu ada berita yang sentimennya tuh negatif gitu kak. Ya. Sentimen Biasanya negatif aku kan support berarti udah resisten nggak itu pakai super resisten lagi. biasanya aku support resisten itu paling gacor sih Kak. Oh iya, Iya, itu mantap sih berarti. Aku malah jarang pakai ini. Aku lebih seringnya tuh pakai ini. terus support resistennya Pakai apa namanya blok. ya proxumnya udah gacor terus support resistennya gacor itu terus candlenya konfirmasi wah itu udah paling masuk besar-besar Hmm, Kak. aduh. Gimana kalau di tak jar keluar sorry. Itu Kak ada yang tanya dulu. Oh, gimana kak? Itu ada yang tanya, Kak caranya ngitung bit kayak Oh, mana? ini ya, sorry kak. Ini tuh di sebenarnya ya di tempat aku tuh belum ini. Maksudnya kayak ada orang yang baru ini apa namanya baru banget gabung ke Stockbit. Jadinya kayaknya aku ingin dulu ya apa namanya Ya, kayak jelasin besok ini lagi ya benernya itu ya Kak. banget ini ya kak jadi yang baru gabung bener-bener baru bikin akun aku jelasin ini kan di Stockbit nih ini kita masuk ke di bentar deh di stream nah di stream dulu ya di stream dulu itu maksudnya apa di stream ini maksudnya tuh kayak misalnya kita itu sering bikin di status kalau di status nah itu maksudnya di stream nih stream kayak misalnya nih orang-orang pada bikin status di sini, di sini, di sini. Nah, ini buat stream namanya. Terus lagi start. Dari start itu buat ngeliat apa? Dia bisa ngelihat net income, EPS atau revenue. Net income itu maksudnya pendapatan bersih, EPS itu R per share sahamnya. Terus revenue itu maksudnya pendapatan. Revenue itu pendapatan. Pendapatan saham dari KSL ini per tahunnya atau per kuartalnya. Misalnya nih kuartal satu itu maksudnya bulan satu sampai bulan tiga. Nah itu kuartal satu. Terus kuartal 2 itu bulan 4 sampai bulan 6 itu kuartal dua. Terus Q3 itu kuartal 3 itu maksudnya bulan satu sampai bulan tiga. Sorry sorry sorry. Bulan 7 sampai bulan 9. Terus sisanya itu di sampai bulan 12. Nah itu kuartal satu sampai kuartal 4 kan kuartal kan 1/4. Nah itu dibagi 1/4 itu. Ini nih misalnya 2025 dia pendapatan segini gitu. Nah ini ya Kak, aku paling suka itu ya ngeliat saham itu dari apa? Dari free floatnya ini. Free float. Karena ini bakal nentuin banget dia itu mau apa namanya? Dia itu free float itu kan persen. Kalau misalnya saham itu masih dikit sama dimiliki publik, aku dia masih banyak dimiliki sama perusahaannya. Nah, kalau misalnya free float yang bagus menurut aku ya, itu di angka 20 sampai 50%. Kalau misalnya udah di atas 50%, kan itu udah bukan punya perusahaannya lagi ya. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian tuh mau beli saham itu, ingat free floatnya. Karena aku suka banget ngeliat free float. Misalnya di saham yang gede banget free floatnya itu di padi. Di padi itu hampir 94% itu, 94% itu free floatnya. Jadi itu udah bukan punya si perusahaan padi lagi. Dan aku makanya suka banget ngeliat perusahaan itu dari free floatnya. Kalau Kalau misalnya free floatnya kecil, hmm? free floatnya 20 ke bawah makin bagus dong. Kalau misalnya 20 ke bawah itu masih bagus sih Kak. Tapi ada kayak misalnya dia itu kebanyakan masih bagus malahan, bagus, bagus malahan. Tapi kayak sih di CDIA, CDI itu masih kecil banget, tapi dia masih susah ngangkatnya karena kayak kurang aja gitu. Kalau misalnya udah 20 tapi makin bagus ya. Kalau misalnya kan
cuma 8% nih misalnya di saham CDIA yang baru dimiliki publik. Sisanya 92% masih dimiliki perusahaan. Nah, berarti perusahaan itu masih megang kendali. Nah, itu bisa jadi kita itu masuk kelas itu buat investasi jangka panjang gitu. Terus yang selanjutnya itu ada wait. Ini per share, maksudnya per saham, current EPS, current EPS. Revenue itu pendapatan cash per share. Nah, ini kita bisa nanti pelajarin di minggu depan buat di fundamental. Dan ini aku masih jelasin di order book dulu. Jadi order book ini merupakan tempat terjadinya kayak itu siapa yang mau beli, siapa yang mau jual. Oke, nih ini kan ada kalau misalnya kita scroll ke bawah kan ada open. Dan open itu maksudnya harga pembukaan di saham itu dalam hari itu. Misal ini kan penutupan karena kan hari Jumat ya. Open BKSL di hari Jumat itu ada di 156 harganya. Itu harga pembukaan. Terus yang selanjutnya itu ada high. High itu maksudnya harga tertinggi di hari itu. Ini maksudnya di hari satu hari doang ya. Di hari Jumat kemarin itu harga tertinggi itu 161. Jadi apa namanya? eh Harga tertinggi di saham BKSL di hari kemarin itu 161. Terus yang selanjutnya itu ada low. Low itu artinya harga yang tertinggi di hari itu. Misalnya nih, harga terendah di saham BKSL hari kemarin itu 151. Itu harga terendahnya. Terus F buy itu forex buy. Forex buy itu artinya tuh berapa banyak pembelian di hari itu. Ini totalnya di saham BKSL itu ada 47,35 billion. Nah, itu total transaksi pembeliannya di hari itu. Terus ada P, sabar Kak. Ada P-REF. P-REF ini artinya revenue. Revenue itu ada, aduh, salah. Revenue itu pendapatan. Ya, hati-hati ya. Bye-bye. Ya, hati ya. Terus selanjutnya itu ada ARA. ARA itu maksudnya auto reject atas. Jadi, nih aku jelasin ya ARA itu apa. ARA itu maksudnya tuh kenaikan saham mentoknya itu di hari itu tuh berapa persen. Misalnya di saham BKSL ini harganya masih 158. 158 itu berarti sehari ini tuh bisa naik 35%. Itu mentoknya, mentok banget harga saham itu naik di hari itu. Itu ARA namanya. Kayak misalnya tuh bolehnya naik di saham di hari itu tuh cuma 35%. Kalau misalnya dia itu masih harga ratusan perak. Kalau misalnya dia itu udah ribuan, itu naiknya sehari itu 25% sampai harga 4.000. 4.000 misalnya dia saham BBRI. BBRI itu kan sekarang harganya itu 3.800. Jadi dia itu maksimal arahnya itu 25% karena harganya itu masih udah ribuan. Tapi kalau misalnya harganya masih ratusan, bisa jadi dia itu sehari arahnya itu 35%. Dia itu kayak mentok atasnya. Nah, terus kalau misalnya saham itu arah tiap hari sampai hari ke-6, itu hari ketujuhnya suspend. Suspend itu maksudnya apa? Kayak misalnya dia itu dibekukan gitu loh transaksinya di perdagangan bursa. Jadi dia itu nggak boleh ada penjualan, nggak boleh ada pembelian. Jadi ya udah kayak dibekuin aja selama sehari. Kalau misalnya dia itu baru pertama kali suspend. Misal kalau misalnya hari ke-6 itu ada lambangnya UMA. Maksudnya ya saham itu satu hari arah, besoknya arah lagi sampai hari ke 6. Nah, hari ke-6 itu ada lambangnya UMA. UMA itu udah dipantau sama si BI-nya, BI-nya. Sama ada BI itu mantau saham ini. Karena naiknya udah gak wajar, tiap hari naiknya arah-arah terus. Dan di hari ke-7 dia kena suspend. Suspend, nggak ada perdagangan sama sekali. Nah, besoknya udah terjadi kayak biasa lagi. Dan kalau misalnya dia itu hari besoknya habis suspend itu dia arah lagi, dia itu bakalan masih bisa transaksi besoknya. Tapi kalau misalnya besoknya arah lagi, itu dia bakalan suspend kedua. Dan kalau misalnya suspend kedua, biasanya ini lebih lama. Dan kalau misalnya habis suspend kedua ini, biasanya dia masuk FCA. Dan kalau misalnya saham itu masuk FCA, dia itu bakal sehari itu mentoknya naik 10%. Itu.
walaupun dia harganya seberapapun, walaupun harganya cuma 50 perak, 100 perak, nah itu kalau misalnya dia masuk papan FCA, dia itu bakalan naiknya cuma sehari itu dibatasin 10% atau turun 10% itu. Itu namanya FCA. Dia habis arah, dia masuk papan FCA. Habis suspend kedua maksudnya. Sorry. Terus yang selanjutnya itu ada ARB. ARB itu auto reject bawah. Auto reject bawah ini apa? Auto reject bawah itu maksudnya kebalikannya sih arah. Kalau misalnya arah kan naiknya maksimal itu ada mentok 25%, ada mentok 35%, ada mentok 20% kalau misalnya harganya itu cuma kalau misalnya dia 20% naiknya dia harganya udah lebih dari 4.000. Tapi kalau misalnya ARB itu maksudnya mentok bawah auto reject bawah. Jadi mentok bawahnya itu berapa persen. Jadi kalau misalnya di saham batas arah ke batas ARB-nya kalau misalnya dia harganya 50 sampai 200 per saham itu turunnya itu maksimal sampai 35% sehari. Itu ARB-nya. Misalnya di saham ini, di saham BKSL ini kan harganya 158. Terus dia ARB 35%. Nah, itu udah pol banget 35% ini ARB-nya turunnya. Dan sama aja kayak misalnya arah beberapa hari dia kena suspend kalau misalnya di arah terus kalau misalnya si BKS ini sampai turun ARB-nya beberapa hari dia juga kena suspend gitu. Terus kalau misalnya harga sahamnya nih udah 200 sampai ke 5.000 rupiah itu mentoknya itu 25% turunnya. Sama aja kayak si ARA. Jadi emang dibatasin kalau misalnya si ARB ini sama ARA-nya di suatu saham. Nggak bisa saham itu sehari itu naik sampai 1.000% atau 100% gitu nggak mungkin. Karena ada ARA sama ARB-nya. Misalnya nih, ARA di saham BKSL ini, ARA-nya 212. Nah inilah harga ini maksimal di saham ini maksimalnya hari ini, hari itu. Terus ARB-nya itu maksimal mentok bawahnya itu cuma 135 gitu. Terus yang selanjutnya itu ada forex sale. Forex sale ini maksudnya tuh harga penjualan di hari itu. Sale itu kan penjualan. Jadi saham itu penjualannya tuh di hari itu sampai 54,53 billion. Nah, ini penjualan total penjualannya di hari itu di saham BKSL. Terus selanjutnya tuh ada lot. Lot ini maksudnya itu bukan harga sih. Lot ini satuan sahamnya kan. Nah, jadi sahamnya itu transaksinya totalnya itu hari hari Jumat kemarin itu 26,93 miliar. Nah, itu total transaksinya lotnya, itu jumlahnya. Terus val ini maksudnya valuasi. Valuasi itu maksudnya tuh di hari itu 420,12 billion. Itu valuasi di hari Jumat kemarin. Terus yang selanjutnya itu ada AVG. AVG itu apa? AVG itu average. Average itu artinya rata-rata. Rata-rata pembelian di saham BKSL di hari kemarin, di hari Jumat itu artinya adalah 156. Itu rata-rata orang beli di harga itu. Terus ada frek. Frek itu apa? Frek itu artinya frekuensi. Frekuensi saham di hari BKSL kemarin itu adalah 51,36 ribu. Itu maksudnya. Itu cara baca order book. Terus yang selanjutnya itu ada ini, BitX yang bikin bingung orang-orang kalau misalnya belum pernah terjun ke saham. Ini sebenarnya gampang banget sih, apa namanya, bacanya. Yang paling kiri kita ini kan ada frag. Frag ini maksudnya itu jumlah orang yang beli. Misalnya 144, ada 144 orang yang beli. Terus jumlah lotnya itu yang sebelahnya itu, lot itu maksudnya jumlah lot yang misal ada berapa lot nih? Ada 144 lot. Terus jumlah lot yang mereka mau beli itu 168,453. Itu jumlah lotnya, ribu. Dan sebelahnya itu ada bid kan. Bid itu maksudnya harganya yang mereka tawarkan. Mereka itu nawarin harga 156 untuk 168,453 lot ini. Jumlah total orangnya itu 194. Itu bacanya ini di harga yang di kiri itu
jumlah orang yang membeli. Sedangkan yang kalau misalnya di sebelah kanan itu AX kan. AX itu artinya orang yang mau jual saham BKSL ini. Misal yang di AX ini ada orang yang mau jual harga 107 dengan jumlah ini totalnya 116,873 lot. Terus frekuensinya ada di sebelahnya lagi dengan 39 orang. Nah, itu artinya yang di sebelah kiri itu orang yang mau apa namanya? Beli, dan sedangkan orang yang di sebelah kanan itu orang yang mau jual gitu. Dan ini yang di bawah itu ada totalnya kan. Ini ada running trade. Running trade itu maksudnya apa? Running trade itu maksudnya apa ya? Ada yang mau dibeli, ada yang mau jual. Siapa aja yang mau beli di price ini, price itu harganya actionnya itu buy atau sell. Terus slotnya itu jumlah yang dikeluarin. Terus bayar ini maksudnya apa? Pembelinya itu dari sekuritas mana? Misalnya XL, YP, YB, CC atau HP ini sekuritas siapa yang beli. Terus sellernya itu ada siapa? CC atau YB. Terus marketnya ini ada. Oke, sampai sini, sampai order book ini ada yang ditanyain nggak, Kak? Kak, mau tanya, Kak. Ya. Ini nanti dibagiin rekaman layarnya atau enggak, Kak? Buat belajar lagi. Eh, iya, aku rekam kok, tenang aja. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Di sini ada kakaknya ini nggak? KR, dia ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Sementara ini masih aman, Kak. Sambil Man, nyimak yang dulu. lainnya? Yang lainnya? Ini Kak, Bit sama ASK ini Kak ya. Ini kan kalau Bit kan itu pe, apa namanya? Pembelian. Pembelian. Nah, ASK ini penjualan kan. Mm-mm. Nah, itu apa gede yang mana? Apa harus balance-nya 156 sama 157 kan cuma beda satu itu ya. Mm-mm. Nah, apa namanya? Itu tuh kalau gedean yang satu yang ASK-nya itu ngaruh nggak? Eh, ASK itu emang selalu lebih gede daripada bid. Oh, harus lebih gede gitu ya? Iya, karena orang itu, kalau misalnya orang itu pada orang yang menjualkan lebih mahal daripada orang yang membeli, gitu. Oh, oke oke oke. Siap. Misalnya kita jual barang itu pasti lebih mahal kan daripada orang yang membelinya. Orang mau beli itu dengan harga yang lebih rendah kan maunya. Terus kita mau jual barang itu dengan harga yang lebih mahal, pasti gitu intinya. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Sama aja kayak misalnya nih, aku mau beli sepatu. Pasti aku nawar harganya itu lebih murah daripada aku jual sepatu tersebut pakai harga yang lebih mahal karena itu menguntungkan aku dua-duanya. Kita bisa beli di harga murah, kita bisa jual di harga yang mahal. Gitu. Kak mau Oke, ada tanya, pertanyaan lagi? Mm-mm. kan kakak tadi analisisnya pakai analisanya pakai 1 minggu sampai 1 bulan ya. Iya, Itu lihat kenaikan persentasenya atau apa? lihat kenaikan chartnya. Misalnya nih. Ini kan satu day ini naik 4%. Satu minggunya aku nih jarang banget pakai support resisten karena agak apa ya namanya, malas aja sih sebenarnya. Ya, Terus ya. ini satu minggunya 3%, masih aman lah ini, belum 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 naik banget gitu. Aku bisa masuk kelas sini karena apa? Kalau misalnya itu udah banyak yang beli gitu, maksudnya kayak naiknya udah muncak banget, aku nggak berani masuk karena takutnya nanti kalau udah di atas itu kebanting. Kalau misalnya ini masih perlahan-perlahan, perlahan satu bulan udah baru naik 70%, nah aku bisa masuk kelas ini. Karena aku ngerasa dia belum naiknya belum ngeceklik banget gitu loh. Kayak belum muncak banget gitu. Terus dia itu belum pernah arah. Jadi aku bisa masuk. Jadi kalau misalnya aku masuk gak bakal suspend gitu. Berarti Terus paling aku mm-mm, paling sering pakai 1 bulan kan atau 1 minggu. satu minggu. Karena aku kan day trading. Jadi aku ngeliatnya satu Ya, minggu. terus Kalau misalnya kena satu minggu. Mm-mm. terus kenaikan paling tingginya berapa kak persentasenya? Kalau kakak nggak masuk.
24% kah atau berapa? Nah, Atau di lebih atas no. 10%? Bahkan ada yang seminggu itu naiknya udah 100%. Aku takut di situ mau naik masuk. Karena apa? Karena itu udah puncak banget kan. Jadi kalau misalnya kita masuk, wah ini mau, kalau misalnya satu minggu nih udah naik 100%. Wah ini mau suspend berarti aku udah nggak bisa ngelakuin apa namanya, udah nggak bisa ngelakuin perdagangan waktu suspend. Jadi aku nggak masuk ke situ. Aku maksudnya nih, ini kan baru seminggu naik 3%. Oh aman nih. Belum pernah, apa belum pernah, aduh, sorry. Belum pernah disuspend, belum naiknya belum signifikan gede gitu. Jadi aku bisa masuk kelas itu. Gitu sih analisisku. Itu paling sederhana ya. Tapi nggak tahu kenapa emang aku sukanya kayak gitu. Hmm. Mungkin analisis orang beda-beda. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Terus tuh kalau misalnya ya saham itu udah naik ratusan persen, itu aku nggak berani masuk. Karena tapi kalau misalnya di saham yang bagus berani masuk. Tapi kalau misalnya di saham yang goreng-gorengan gitu aku nggak berani masuk. Karena itu udah kayak ditinggiin banget, takut kebanting kayak si saham dada kemarin. Contoh nih saham dada, kemarin kan ada yang goreng nih. Sampai ada yang bilang, sampai harga segini, harga segini. Sampailah dia di harga berapa ya kemarin yang tertinggi itu seratusan. Apa udah nyentuh 200-an gitu. Terus pas udah di pucuk, dia dibantingkan. Sampai sekarang harganya 50. Sampai harganya 50 perak sekarang. Aku ya, dari dulu itu nggak pernah masuk si saham ini. Nih, ini saham yang dulu kebanting sama ini bandar-bandar ini. Ini saham jelek banget. Nah, ini kan dia emang naik terus ya beberapa waktu. Aku nggak berani masuk karena apa? Aku tahu dia bakal kebanting di suatu saat nanti. Karena dia menurutku bukan perusahaan yang bagus. Bukan perusahaan yang bagus ya. Karena kalau misalnya perusahaan bagus tuh kelihatan banget gitu loh, punya siapa, punya siapanya. Kalau misalnya si Dada ini kan entah punya siapa. Aku nggak berani masuk karena dia digoreng pasti. Gitu. Tapi kalau kayak aku suka gorengan itu yang baru beberapa kali nggak apa masuk. Tapi kalau udah lama banget arahnya itu udah nggak berani gitu Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, maaf Kak. Mm-mm. Ini Boleh. sekali lagi, ini maksimal berapa Enggak apa-apa. persen? Beberapa kali nanya juga nggak apa-apa. Aku merasa seneng. Ya. Tadi itu kan yang pakai 1 minggu toh Kak, yang buat di Mm-mm. trade. Nah itu maksimal tadi berapa persen dan minimal itu berapa persen Kak untuk nentuin masuk enggaknya Kak? Lupa nggak dicatat tadi. Oh, maksimal kalau aku itu kalau 2 kali arah masih aman sih, 50%. Tapi kalau misalnya udah 3 kali arah itu kebanting takutnya. Kalau 2 kali arah hari ini arah, besok arah, besoknya masih aman lah. Kalau misalnya udah ketiga kali arah, takutnya itu kebanting ntar. Terus ya, paling enak itu kalian beli itu di saham yang lagi lagi ada sentimen positif dari berita. Misal nih, dari kemarin banget minggu kemarin itu ada saham eh, tekstil. Tekstil itu kan baru dikasih duit. Itu kan 101 triliun sama presiden kan. Itu semua saham-saham si tekstil ini pada naik semua. Itu enak banget nyari duit itu di berita. Jadi kalian itu rajin-rajin baca berita. Karena itu bakal berpengaruh banget buat saham, apalagi emitennya. Di sektor apapun itu pasti kena. Kayak kemarin juga baru beberapa hari yang lalu itu di saham perikanan. Perikanan itu tarif ke Jepang itu kan 0%. Jadi sektor-sektor perikanan kayak ikan, ASHA, ISEA itu di hari itu juga langsung pada naik semua sampai besoknya. Dan itu kita bisa masuk semua saham ikan itu. Kita bisa dapat duit banyak itu dari berita itu. Sentimen positif. Jadi kita itu daripada kita capek-capek ya kadang kayak ngeliat chart ini itu lebih enak lagi itu kita masuk lewat berita. Kalau aku gitu. Biasanya Oke. kalau cari berita di mana, Kak? Di Google, kalau misalnya cari berita itu di TikTok, di IG, di Instagram gitu,
rata-rata tuh beritanya tuh udah nggak bagus, bukan nggak bagus ya, tapi udah ketinggalan gitu loh Kak. Ya, biasanya kalau Tapi di Instagram sama kalau TikTok misalnya itu udah duluan terbang baru Mm-mm, beritanya keluar. udah, bener kan kalau misalnya di saham-saham yang udah terbang semua, terus kita baru dapat beritanya itu, menurutku nggak worth it kalau misalnya kita cari di IG sama di TikTok. Jadi aku saranin kalian tuh cari itu di Google, di CNN atau di IDX, di CNBC. Nah itu berita-beritanya tuh terbaru banget. Rajin-rajin baca berita. Kalau misalnya punya berita bagus dapat gitu, coba lihat sahamnya. Pasti dia udah mulai kenaikan gitu. Atau mereka yang beneran cepat gitu udah masuk duluan. Dan itu udah tinggi. Tapi itu oke, kita kalau misalnya beritanya baru hari itu ya. Besoknya masih bisa naik, besoknya masih bisa naik. Tapi buat beberapa hari aja. Dan jangan lupa keluar sebelum beritanya itu surut. Gitu sih. Jangan serakah nih. Kalau misalnya harga sahamnya tuh beberapa hari udah naik kayak si saham Reksil gitu. Sekarang turun karena apa? Beritanya udah nggak ada lagi. Maksudnya udah selesai. Gitu. Jadi jangan lupa keluar. Jangan anggap kalau misalnya berita itu beberapa hari doang viralnya. Gitu. Tadi cara nyarinya di mana, Pak? IDS, DNBR sama CNN. Nih, CNBC. Nih, boleh di screenshot ya Kak? Terus Oke. nyarinya gimana, Kak? Buka aja. News. News kan berita. Nah ini. Ya, Nih. News. Top artikel saham AS. Nih. Buka-buka aja. Economic. Nah nih. Nih, ini kan banyak. Ini kan berita terbaru, 15 hari. Kita cari berita yang terbaru. Market. Nih, ini kan banyak. Nih, membantu nekat nih saham IPO. Kita rajin-rajin tuh nih, baru 2 jam yang lalu ungkap sentimen pengganjal investor asing masuk RI. Terus kadang juga misalnya ada berita-berita bagus tentang ada sentimen bagus masuk ke emiten ini. Nah, kita bisa lihat dari berita-berita ini. Ini mereka itu update. bagus, Kak, nikel. Hmm? Gimana? Nikel bagus itu beritanya. Nikel? Mana? Ya. Yang itu, yang atas tadi. Mana, Nah, itu. mana, mana. Belum, sebelumnya. Oh, yang Coba. tiga itu. Ah, Yang video genjot transaksi bursa berjangka siapkan nikel. Oh, ini Bank Sentral kemarin Ya. ini. Emiten nikel juga bagus volumenya. Iya, NKIL. Rosidi heeh, West baru. heeh. Itu bagus banget. Nikel itu bagus. Nah, sekarang aku data itu di besok itu ya. Coba kita lihat besok itu di saham ternakan. Karena Ya, aku dapat tapi, banget. tapi enggak, Kak. Tapi enggak jadi yuk, Kak. Ada Oh, nggak jadi. pesaing namanya. Pesaing, Oh, Kak. alah. Oke, Jadi jadi dapat dana berarti. CPIN sama apa ya? CPIN yang pakan itu Heeh, makanan ayam itu, tapi heeh. dari pemerintah itu bikin sendiri, perusahaan ayam sendiri. Jadi nggak Oh, dapat suntikan sentimen dana, negatif berarti. gitu, Kak. Sentimen ya. Nah, Jadi gagal. nih, kalau misalnya pemerintah bikin apa namanya Kak tadi perusahaan sendiri apa peternakan sendiri makan sendiri itu bakal Iya, berpengaruh banget sama pesaingnya ya iya yang punya betul. peternak pakan itu. Jadi besok terjadi malahan di saham peternakan itu pada turun semua. Karena apa? Dia punya pesaing lagi, pesaing baru gitu. Jadi kadang ada yang beritanya bad news, ada yang good news. Nah, Berarti besok ini kalau misalnya dia pemerintah, oh ya aku baca juga sih bad news ini pemerintahnya udah mau bikin lagi gak jadi ini ya ya begitulah berita tapi berita itu emang gak tahan lama kak aku bisa
matok 2 sampai 3 hari doang kalau misalnya itu berita gede. Tapi kalau misalnya di tekstil kemarin tuh sampai semingguan. Zata itu saat Zata, Bell, terus apa ya? Bell, Acro itu si Bell itu udah season kedua kan karena tekstil. Tapi emang gede. Lah, baru-baru aja itu emas sama MDKA bakalnya naik dong, Kak. Soalnya apa ya, PT Merdeka Gold itu mau IPO di Hong Kong, Kak. Gimana tuh? Oh, hmm. Ini aku nih ya, mereka kan emas ya. Iya, Emas ini kan sekarang ISG kan kita tahu sendiri kan lagi banget kan Kak. iya. Itu nih berpengaruhnya sih sama pasti gitu. Itu dari dulu. Kayak misalnya di bulan eh, eh, di bulan September kemarin di 2025. Biasanya biasanya kan kalau perusahaan emas naik kan ISG-nya juga naik, Kak. Tapi emas, emas doang yang bikin yang naik. Yang lainnya kan ambrol semua. Oh iya, Jadi enggak itu ya, jadi itu nggak bisa jadi pertolongan. Mana kalau misalnya emas itu naik, perbankannya anjlok. Itulah kebanyakan apa? Karena itu berlawan sama inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan barang secara terus-menerus, tapi itu dia itu nggak nggak mengubah nilainya. Jadi kalau misalnya inflasinya naik, itu sebenarnya emas tuh bukan harganya yang naik, tapi inflasinya yang naik. Jadi emas itu ngikut inflasi. Kalau inflasi naik, emas juga naik gitu. Jadi kayak kita itu di emas itu kayak mempertahankan harga aja. Harganya tetap sama kayak waktu tahun lalu sebelumnya. Cuma inflasi itu makin lama makin naik gitu. Kayak kita kena inflasi dan gitu kan. Kayak misalnya nih demo bulan kemarin dan nih ya kan kalau misalnya ada berita-berita yang em, jelek itu kayak demo-demo itu kalian masuk aja ke emas pasti dia naik karena inflasinya jelek lagi inflasinya lagi naik dan emas itu pasti ikutan naik kayak sekarang kan IHSG turun semua dolar tuh ini turun semua turun dan itu berpengaruh apa ke emas emas itu kayak dia itu kebalikannya inflasi gitu kayak Archie naik banget sekarang udah berapa ini dia udah berapa ratus persen dia naiknya terus kayak si Antam yang waktu itu harganya 2008 2.900 aku beli di tahun di 2004 kemarin akhir tahun itu 2.900 sekarang udah 4 ribuan dan itu gara inflasinya naik itulah berpengaruhnya soalnya gitu Kak Archie MDKA Antam itu kan satu dia naik semua kan akhir ini itu karena apa karena inflasi karena berarti tiap tahun ada inflasi dong. iya tiap tahun itu emang inflasi apalagi kalau misalnya Oh, dolar itu terus eh, kita itu dolarnya terus kan jelek pasti emasnya naik kayak sekarang kan emas kan harga harga ada di harga tertinggi ya sekarang itu udah berapa juta ya itu Antam itu kaget dua juga. juta lima ratus apa ya Iya. 2.500.000 dan dulu itu harganya masih 1 jutaan ya itu kena inflasi sebenarnya emas itu nggak naik harganya cuma kita emas itu ngikut inflasi aja harganya tetap sama kayak di tahun-tahun sebelumnya gitu jadi kita itu megang emas tuh bukan buat keuntungan tapi mempertahankan aset Berarti kalau dolar turun, emas juga ikut turun. dolar turun dolar turun dolar turun mah bagus gak sih Bagus dong, rupiah kuat. kuat ya emas turun gitu Ya. semuanya kebalikannya emas itu kebalikannya uang gitu Iya, Kak. iya. Kalau dolarnya turun kan rupiah naik kan, maksudnya kayak rupiahnya menguat. Ya emasnya turun karena dia inflasinya kegerus gitu. Dan enak banget tuh kalau misalnya nggak enak sih sebenarnya ya. Kalau misalnya tuh ada sentimen negatif kayak misalnya dari dunia tuh yang waktu tahun kemarin ya waktu bulan puasa itu IHSG itu habis lebaran pas itu pembukaan itu langsung turun 5% dan itu berpengaruh banget ke semua saham. Tapi biasanya yang anomali itu di emas rata-rata tuh. Karena ya itu
Kalau misalnya inflasi ya dia naik karena dia naikin aset, mempertahankan aset, inflasi naik aja. Bukan harganya emas itu naik sebenarnya gitu. Misal kita beli emas di 10 tahun yang lalu, sekarang naik. Sebenarnya bukan harganya yang naik, tapi inflasi mempertahankan asetnya aja gitu. Harganya tetap sama. Begitu. Oga, iku gak pedes. Hah? Wes saus saya. Saus? Wes saus. Wow, oke. Kupikir ngomong sama aku. Oke. Ada mau yang lagi ditanyain? Kak, mau tanya Kak, Ya. itu cara screener cari saham yang bagus untuk day trade itu gimana Kak? Oh, oke. Kalau aku sebenarnya nggak pakai screener lain ya, tapi aku pernah pakai screener di akun satunya. Itu Ini akun ya. screener itu ngaruh banget nggak tuh Kak? Itu sebenarnya. Iya, tapi aku sebenarnya cuma nyari saham-sahamnya aja, terus aku analisis lagi gitu, Kak. Ini screener ya. Terus buka teknikal, nih. Terus aku buka rebound on bullish trend. Aduh, sabar, sabar, sabar. Nah, ini adalah screener yang mau saham yang mau rebound. Ya, ini ada BKSL. Nah, ini artinya itu saham yang lagi rebound, mau rebound. Terus aku habis itu analisis lagi tuh baik berapa dia turun. Terus habis itu aku lihat order booknya berapa berapa siapa siapa gitu yang mau masuk, siapa yang mau keluar. Terus aku lihat tuh broker summary abis itu. Ini buat day trade ya, di seminggu sebelumnya. Oh, nah ini, nah ini, nah ini yang masuk CP, MG, MYU, CP, XA ini bagus semua. Nah, ini ada IF ini Kak, yang IF tadi. Sambal sekuritas. Nah ini bagus semua kan brokernya. Maksudnya kayak bandar-bandarnya tuh lagi pada beli gitu. Terus yang sell-nya ini tuh si XL. XL ini maksudnya retail, BK, AZ, AZ tuh sebenarnya. Ini nih LG. Ini sebenarnya yang jual juga pada bandar ya. Tapi sama sih ke dia kayaknya. Nih ini aku bisa masuk kelas ini karena apa? Karena ada si bandar dua ini, YP dan MG ini. Aku suka banget. Karena dia kayak dia masuk pasti langsung pesat gitu, cepat banget naiknya gitu. Ini analisis paling sederhanaku. Tapi emang tiap hari aku cuma pakai itu Kak. Tapi emang naik-naik aja sih. Oke, Kak, terima kasih. Kak, kalau analisis broker yang bagus tuh gimana Kak? Dari ini, dari dia itu broker apa dulu? Broker yang bagus itu MG. Kalau dalam negeri itu MG, eh, LG itu bagus. Ini LG Kak. aku LG ya. Apa namanya? Apa Trimegah LG. Trimegah Sekuritas Indonesia LG. Ini bagus ini. Ini aku suka. Dan nih ya, aku kasih tahu ke kalian, kalau misalnya nih mau ikutan saham IPO, terus dia itu yang ngebawa underwriternya tuh si LG ini. Udah dipastiin dia bakal arah. Karena dia setiap membawa perusahaan IPO, dia itu pasti ngearahin semuanya. Itu pasti, walaupun satu kali, dua kali. Kayak di CDIA sama RLCO. RLCO sama CDI itu kan pakai si LG ini. Dia udah berarah berapa kali si RLCO itu. Gila sampai sekarang masih rasa sekarang suspend. Nah ini yang membawa ini si LG. Kalau misalnya brokernya dia itu apa namanya sekuritas yang membawa LG itu pasti bagus. LG terus apa ya namanya? Kemarin lupa.
Y, YB atau apa gitu. Tapi yang paling bawah LG menurut aku dari dulu. Kayak di saham CDIA yang bawah LG itu bisa arah sampai 11 kali. Sampai sekarang aku masih memegang CDIA itu belum aku jual dari IPO. Lagi turun sahamnya. Kalau kalian mau beli saham buat bagus, buat ke depan itu aku saran ke CDIA. Aku suka saham itu buat jangka panjang gitu. Terus kakaknya di sini pada mau trading atau jangka panjang nggak? Kalau saya pengen belajar di trade, Kak. Day trade. Oke. Aku emang kalau misalnya harianku ya, aku tuh punya saham itu ada dua. Satunya buat diinvestasiin, satunya itu buat di tradingin. Jadi kita itu, jadi pikiranku ya, aku tuh harus punya buat yang diinvestasiin sama harus punya duit yang di tradingin. Jadi balance gitu. 50% itu di tradingin, 50% diinvestasiin. Karena kalau misalnya kita investasi di perusahaan bagus, kita tetap dapat untung ke depannya. Kalau misalnya trading ya buat harian, tapi kita harus punya tetap kan investasi. Jadi kakaknya itu jangan lupa investasi juga ya. Kalau misalnya di trading trading itu, kalau misalnya sekarang kan ya, contohnya nih sekarang ISG lagi jelek. Pasti itu yang berpengaruhnya tuh di saham-saham yang di kalian tradingin. Karena saham-saham yang kalian trading itu pasti anjlok semua. Karena apa? Dia nggak bertahan lama. Yang ngebuat dia naik kan emang si bandar itu gitu. Kalau diinvestasiin, dia tetap aman. Nggak lama dia rebound lagi gitu. Begitu, Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Kak? Halo. Kak, untuk Hmm. saham yang buat investasi bagus itu contohnya seperti saham apa aja, Kak? Untuk kita nyaringnya, oh ini semisal contohnya, oh ini saham bagus untuk jangka panjang diinvestasiin. Oh ini cuma buat day trade aja itu milihnya itu ada tipsnya nggak, Kak? Ada dong. Kalau misalnya aku tuh milih perusahaan yang em, di fundamentalnya yang bagus. Kalau misalnya itu diinvestasiin. Contohnya nih, aku sekarang itu buat investasi jangka panjang itu aku sekarang naruh di CDIA, Cuan, Adro, sama di Koin. Itu menurut aku perusahaannya tuh bagus sih. Apalagi di aku kemarin tuh ya ISG jelek itu aku tuh nyerok lagi si Cuan. Jadi itu ya, Cuan itu aku udah untung itu 65% waktu kemarin-kemarin itu. Dan terus sekarang keuntungannya nol lagi. Karena apa? Karena dia anjlok juga ini. Karena emang itu nggak bakal aku jual. Terus malah aku kemarin tuh 0% kan keuntunganku. Dan aku lebih malah nambah lagi muatannya. Karena aku ngerasa di Cuan itu bagus. Dan di Cuan itu kan punyanya orang terkaya nomor satu di Indonesia. Pak Parjoko Pangestu. Aku berani masuk karena orangnya yang punya bagus gitu. Perusahaannya saya bagus nih. Dan di Cuan itu pernah stock split udahan tuh. Kayak udah membagi sahamnya lagi gitu. Harga awalnya itu waktu itu 16.000, sekarang 1.800 sama 1.700 kebetulan karena lupa. Gitu, itu udah bagus sih menurutku. Terus aku di CDIA tuh bagus karena kayak dia tuh dari IPO aja udah bagus, terus market cap-nya gede, terus yang punya juga sama Pak Prabowo Pangestu. Aku dari dulu itu gak tahu ya, suka aja sama sahamnya beliau. Terus yang selanjutnya itu aku naruh di Adro. Aku naruh di Adro karena apa? Karena dividennya gede, Kak.
pernah waktu di tahun 2024 itu Adro itu dividennya satu lotnya itu dapat 140.000. Jadi kalau misalnya aku investasi di situ dan harganya kan gak mahal-mahal banget ya, cuma 2 ribuan, aku bisa dapat jatuhnya tuh dividennya tuh banyak dari si Adro ini gitu. Terus saham yang bagus buat jangka panjang ya paling cocok mah di bank BCA, bank BBRI, bank Mandiri. Nah, kalau misalnya kakaknya mau ngincer dividennya itu yang paling gede itu di bank Mandiri. Itu aku kemarin punya bank Mandiri juga, itu 46.000 satu lotnya. Itu udah gede banget daripada BCA. BCA itu cuma 25.000 per lotnya. Sorry, di belakang. Kalau misalnya keberisikan di belakang pas kosan aku itu ada kereta. Gitu. Terus kalau misalnya saham yang buat day trading aja, ya itu apa namanya, yang paling enak itu kita bisa ngeliat berita tiap hari. Tiap hari kalau misalnya ada yang berita sentimen bagus, kita ikutan masuk aja Kak. Terus kita bisa juga analisis siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar itu dari si broker summary kalau aku gitu. Broker summary chart, terus lihat teknikalnya, dia lagi bullish trend, siapa aja yang bullish trend gitu. Dari volume, dari running trend, itu dilihat-lihat. Tapi kalau misalnya investasi jangka panjang ya itu aku lihat orang yang punya nih. Sama fundamentalnya. Gitu KR. KR ini siapa ya? Anonim, Kak. Anonim. Nggak punya murid yang namanya anonim saya. Siapa ya ini? Ntar aku absen lah ini. Riko, Kak. Oh, Riko. Sorry ya Kak Riko, sumpah lupa aku tadi. Ya, nggak apa-apa, Kak. Ada yang tanya di chat, Kak, itu, Kak. Oh, gimana? Cara Di analisis volume ini. Volume. Oke. Bentar. Habis lagi itu. Bentar, Kak. Bentar ya. Habis tesnya. Oke. Udah kelihatan belum Kak? Udah ya. Nah ini volume itu di sini ngeliatnya dari harian ini. Valuasi ini. Di valuasi ini artinya volume. Terus kalau misalnya mau di ini, aku aku nih ya, ini terus ada tadi siapa yang nanya ya scalping itu? Nih, aku nih ada tips scalping. Tapi ini agak mengerikan ya. Nih, aku biasanya tuh ngelihat itu di top gainer sama top volume. Ini scalping. Aku biasanya ngeliatnya pagi-pagi banget. Di jam 8.50-an. Enggak sih, sebelumnya aku udah analisis. Dan di volume ini kan, di sana nih, top volume. Nih, aku ajarin, bukan ngajarin sih. Ini cara scalpingku paling ngeri. Misal di bumi. Di bumi ini tuh ada IEP kan namanya. IEP itu harga pembukaan. Dia udah naik mau 17% gitu. Aku bisa masuk lewat situ. Dari situ. Jadi misalnya Kak, misalnya dia langsung naik 70%, aku langsung beli di harga 17% itu. Dan dia langsung naik lagi, aku langsung jual. Gitu biasanya. Mudah nggak kalian? Enggak, Kak. Nggak tahu dong. 17% tuh dilihat dari mananya, Kak? Ada IEP. Biasanya di sini tuh ada IEP. IEP di sini nih, di bawah sini. Di bawah strip ini ada namanya IEP. Kalau misalnya ada pembukaan market. Pembukaan market itu ada IEP kayak harga yang mau
naiknya saham ini tuh berapa persen gitu di harga pembukaan. Nah, kalau misalnya dia tinggi gitu ya sampai 70%, aku masuk langsungan. Nggak tahu kenapa itu pasti dia bakalan naik lagi. Dan kalau misalnya dia naik sampai 20% hari itu juga, aku langsung jual di menit berikutnya. Jadi aku scalping itu cuma menitan. Itu, aku biasanya nyarinya enaknya tuh di ini, di top volume sama top gainer. Gain ini keuntungan, top keuntungannya kemarin itu siapa aja. Gitu. IEP itu gimana sih, Kak? Tempatnya ada IEP yang tuh, 7%. IEP kan beda-beda ya. Tiap harinya tuh, tiap sahamnya tuh. Iya. IEP. Eh, nggak ada lagi contohnya. Nah ini IEP. IEP ini maksudnya kan di CDI ini mau naik 9%. Aku langsung masuk di harga 1665 ini. Naik lagi pastinya Oh, di oh, nggak bisa tahu. IEP itu sebelah kiri, Kak. gimana? Berarti ngantri dong kita. Iya, enggak dong. Kalau misalnya kita langsung beli di harga pembukaan biasanya langsung dapat. Iya. Biasanya kan biasanya kan Hmm. sebelum market buka 3 menit atau 2 menit kan IEP-nya itu udah keluar berapa berapa persen gitu. Nah gitu Heeh, kita hajar kanan apa iya, tunggu hajar kanan? iya, iya, ngejar harga. Ini tapi ini tuh emang resikonya tinggi banget. Iya. Tapi aku sering banget malah cuan di sini. Atau kita bisa ambil harga bawahnya. Aku sering banget scalping di sini pagi hari sebelum bukan market kan ada IEP-nya. Itu misal naik 70% gitu. Itu sebenarnya bukan harga ini ya, bukan harga aslinya ya. Bisa jadi beda berapa itu. Bisa turun bisa naik lagi. Tapi aku emang hajarnya di harga itu. Udah dapat keadaan minus kan. Terus dia naik lagi sampai atasnya itu berapa. Karena gitu pastinya tuh. Udah naik Oh, 20%, 20%. Misalnya aku beli di 17% gitu naiknya hari ini. Terus dia turun nih 1 menit kemudian jadi 10% cumaan naiknya. Dan dia pasti naik lagi di atas 17% itu. Nah, itu akulah saatnya exit tuh. berarti di atas 17% baru baru keluar. Iya, kan aku belinya udah di atas 70, pas 17% itu. Oh gitu. Itu cara paling ngeri ya Oke tradingku. oke. Misalnya nih, di saham RM Eko, IEP nih ada IEP-nya 10%. Aku hajar aja 10% itu naik berapa itu. Dia pasti harganya tuh turun. Itu kemarin kemarin itu keluarnya 10% nggak? Siapa? RM kok IEP-nya. Gak ngeliat aku malahan. Ya kemarin kan turun itu. Oh, nggak tahu Ada Kak. yang Soalnya guyur aku nggak gitu. matengin RM Eko ini. Misalnya RM Eko nih, ini kalian jangan ini ya. Ini tuh emang kadang-kadang agak ngeri. IEP-nya tuh udah 20% gitu kan ada kan IEP sampai 20% gitu. Iya, Aku langsung hajar 20% itu. Menit berikutnya langsung minus emang. Tapi aku udah ngedapet barengnya kan. Dan iya. di menit berikutnya tuh pasti dia nggak nyentuh 20% itu naik lagi, ngenuki lagi. Walaupun dia nggak lama. Nah, waktulah itu aku exit itu. Jadi untung cuma 3%, 2% itu udah lumayan. Itu hajarnya. Oh, Itu biasa scalping paling kalau aku kalau di atas scalpingnya 10% maksudnya. Ambil ya IEP-nya. enggak ya walaupun dia rendah juga nggak apa-apa. Tapi kadang kan kalau misalnya harganya IEP-nya masih rendah itu bisa jadi dia naik atau turunnya nggak banyak-banyak amat. Kalau misalnya dia udah naiknya udah 17%, 20%, 24% itu kan naiknya udah Iya. tinggi banget ya. Jadi kayak ya anjir nih saham sorry sorry. Nih saham udah mau udah setinggi ini IEP-nya langsung aja hajar. Nanti kalau misalnya dia udah
naiknya udah ngelewatin IEP-nya kan langsung jual gitu. Jadi nggak berani lama-lama aku kalau misalnya scalping itu. Itu cara scalpingku. Hajar. Ngeri sih Kak. Betul ya. Tapi aku emang paling sering untung itu bukan di scalping. Emang jarang scalping sih aku. Aku di swing Aku gitu. di day trade. Iya, Eh, itu aku day trade. aku BSJP jujur li. Aku BSJP. Aku beli sore jual pagi. Pas karena apa? Kalau misalnya aku ngejarnya harga pagi itu udah naik banget kan kayak isi EEP tadi. Jadi kalau misalnya aku ngejar harganya di sore kemarin kan kita bisa ngikutin harga waktu dia naik gitu. Cara Aku basic nggak Kak. pernah malahan. Mm-mm. Caranya Misalnya nih gimana Kak? saham saham ini ha Sam, cara screening gimana Kak BSIP? BSJB Iya, pakai teknikal bullish on reborn. gimana? Bayar berapa? Ini BSJP ku paling sederhana ya. Ya, boleh Ini aku tolong. buka screener, terus aku buka teknikal, terus buka bullish on bullish reborn on bullish trend. Ini adalah saham-saham yang mau ku BSJP, tapi ini bakal aku seleksi lagi siapa yang mau aku BSJP-in. Kayak yang tadi itu, misalnya nih si BLKSL, ini kan naiknya tadi kita analisis belum lama ya naiknya. Aku bisa masuk lewat sini karena dia belum lama naiknya. Itu pertama. Habis itu aku lihat order book. Nah, order booknya masih banyak peminatnya di kiri, aku bisa masuk. Kedua itu. Terus habis itu ini siapa aja broker summary yang beli jual, yang nyimpan, yang beli hari ini. Ini bisa diubah 1 minggu sebelumnya gitu. Itu BSJP ku. Sebenarnya sederhana banget. Cepet banget Kak, nggak tahu aku. Ya, oh, sorry, 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 sorry. Nih kan screener, screener. Ya, hmm, Terus teknikal. Kelihatan nggak? kelihatan Kak. Nah, terus kita pilih yang kedua ini, rebound on bullish trend. Kak, ini adalah saham-saham yang mau ku BSJP-in karena dia ada trennya itu, tren harganya itu mau naik. Itu paling enak sih daripada aku buat-buat screener lagi. Misalnya di saham Cigas. Cigas ini berapa lama? Ini aku lihat running trade-nya berapa tiap hari itu naiknya berapa persennya kan. Nah, itu aku bisa lihat di 1 minggu ini. 1 minggu ini masih aman, 4%. Jadi aku bisa lihat 1 bulannya 14%. Oh, oke, masih aman nih. Karena naiknya belum lama. Dia mau bullish di screener. Jadi aku bisa masuk dari situ. Kalau misalnya dia itu udah beberapa kali arah gitu, aku nggak berani masuk. Karena apa? Takutnya aku kebanting. Karena udah di atas banget aku masuknya gitu. Paham, Pak? Sampai sini, Kak? Paham nggak, Kak? Atau Paham, paham, membingungkan? paham. Oke. Nah, habis itu aku ke bid over. Bid overnya tuh di sini sebenarnya tuh masih banyak. Ini ada harga aneh di sini. Tadi saham apa ya? Cigas. Dan ini sebenarnya tuh sahamnya tuh em, banyak buangan, banyak yang jual kan. Nah, ini sebenarnya trennya nggak bagus-bagus amat kalau menurut aku. Ini banyak yang jual dan ini tergantung. Kalau misalnya banyak yang jual XL itu masih aman karena XL itu retail-retail. XL. Nah, aku bisa masuk karena banyak buangan dari si retail. Nah, habis itu ada di sini ada siapa aja yang beli di broker summary. Ini LG, HP, AZ ini kan bagus semua ya brokernya tuh. Maksudnya bukan broker maksudnya benar-benar ini bagus semua. Jadi aku bisa masuk ke sini. Oh, bagus nih Cegas. Karena dia dibeli sama bandar-bandar dan aku belinya itu di average bawahnya mereka. Misalnya ini 200, aku bisa beli di
ke 99 atau di atasnya 1 2, oke masih aman gitu. Itu analisisku buat day trading. Oke. Oke, itu sebenarnya paling sederhana banget sih. Aku emang aja guys, tiap harinya analis itu. Oke, macam pertanyaan. Kan tadi pas screener nih, pakai di technical, tulis S&P bond. Kan cuman ada beberapa emiten ya. Terus Iya. seandainya misalnya, kalau di antara emiten itu nggak ada yang masuk kriteria kakaknya, terus gimana lagi cara nyarinya? eh hmm, aku nggak masuk sama sekali. Nggak masuk sama sekali. Atau aku malah nyari saham yang lagi viral di trending ini. Pasti kalau misalnya udah masuk trending ini, besoknya nggak lama dia juga trending lagi. Besoknya trending lagi gitu. Tapi ini ya, paling ngeri ya. Tapi aku jarang banget masuk yang trending ini. Ini, ini saham yang baru aku beli kemarin LPKR. LPKR ini aku udah untung 11% kayaknya. Dia langsung trending guys. Terus abis itu langsung anjlok. Kayaknya aku Dan untung banget. Wait, Kakak masuk Cegas nggak? masuk apa? Cegas. Hah? Cegas. Cigas? Enggak, Cigas. Nggak masuk. Enggak, kenapa Kak emang? Bagus banget itu. dia masuk itu. Aku masuknya tuh malah di ini. Aku tertariknya tuh ya, besok itu malah di saham ini. RMKO. Terlalu tinggi udah itu. Tapi aku ya ngerasa ini RMK itu udah ketinggian. Jadi Ya. kayak, iya kan, kayak aku takutnya tuh malah kebanting ya itu. Aku takutnya kalau misalnya kita udah masuk ke di ketinggian harga gitu, kebanting aja. Dan Oke. apa mau nanya nih, Iya, ini siapa ya? Pengguna Zoom. Faisal. Oh, ini ya, kita semua kan pengguna Zoom ya. Kenapa nama Anda itu Pak pengguna Zoom? Ya belum belum mau ganti aja. Oke. Oke, Kak Faisal boleh nanya. Saya misal nih udah di apa namanya? Contohnya udah masuk kriteria buat, kan tadi katanya lebih ke day trade ya, ke PSJP ya. Iya. Nah, itu udah masuk kriterianya nih. Apa langsung masuk di harga segitu pas itu juga, atau nunggu momen kah atau apa? Kalau misalnya nih, kalian pernah nggak gak sih saham kedap-kedip itu? Karena naiknya langsung jelek-jelek gitu. Nah, itu aku berani masuk di harga yang tertinggi. Tapi kalau Gimana misalnya dia tadi? itu masih pergerakannya masih lambat, naik turun 1%, 2%, tiga Oh, persen turun lagi. Nah, itu aku berani masuk di harga bawahnya. Tapi kalau misalnya udah kedap-kedip naiknya itu, udah ngeri banget itu, kedip-kedip itu. Nah, itu wajar di atas malahan. Karena dia naiknya langsung ngeceklek langsung ke atas. oh jadi berani masuknya itu kalau misalnya emitennya itu kayak hijau merah gitu. Nah, hijau merah aku berani bawahnya. Kalau misalnya ada kan saham kalau misalnya kakak eh, kalian lihat itu kedip kayak naik 1% langsung 17% tiba-tiba itu aku hajar di harga atasnya langsung karena dia tetap naik gitu. Oh, Itu yang kayak iya cepet banget penurunannya, kan? penurunan terus penaikannya itu persenannya banyak ya. Iya, karena kayak langsung misalnya ada saham yang kedip hijau 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 terus itu auto naik sih dan itu pasti dia ada koreksinya lagi tapi dia tetap naik di ujung langsung kan. Dia langsung ke apa namanya uptrend banget, Bran.
Dan tapi kalau kedap-kedipnya semisal kayak naik 2% doang, 1%, tiga Ya, persen itu mah kita bisa Terus, hajar bawahnya aja nggak apa-apa. Karena ah, masih aman, masih bisa kembali karena nggak apa ya namanya, nggak terlalu banyak peminatnya Mas Yanto. Tapi kalau misalnya udah kedip-kedip itu kan banyak banget yang mau beli ya. Itu udah trennya udah mau naik banget. Hajar aja harga teratasnya. Itu aku, aku emang agak ngeri guys. Begitu, gitu Kak oh Faisal. begitu. Terima Ya, kasih Kak. sama-sama. Ada lagi Kak? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi kalau misalnya ya kedap-kedipnya itu naiknya banyak, turunnya banyak juga. Jadi kita ambil aja yang penting dapat barangnya aja gitu ya. Nggak Wah, harus kalau nunggu turunnya kayak banyak mah nggak usah harganya beli. segini. Nggak maksudnya kayak kedap-kedipnya banyak gitu. Iya, aku, wih anjir ini susah banget. Sorry, sorry, sorry. Eh, ini kedipnya tuh, kalau misalnya kedip-kedipnya itu ngeri banget kan itu naiknya itu. Aku emang langsung hajar di harga yang atas aja. Karena ngedapetinnya udah susah itu kayaknya, udah naik terus trennya itu. Jadi yang penting dapat barang aja. Iya, yang penting dapat barang. Masalah ntar turun, yang penting aku udah dapet barang gitu. Pasti dia Ntar aja. tetap Tapi tetap naik aja. tapi itu di BSJP kan. Itu aku kadang menggunakan untuk scalping juga bisa. Tapi kalau misalnya BSJB, aku rekomendasiin kalian itu beli di jam 2 sampai 3. Jam 2 sampai jam 3 nggak harus menunggu kayak dekat-dekat penutupan banget gitu. Emang kadang kalau misalnya penutupan malah di ujung sekali, Kak. Kadang kan ini ya, kedip-kedip saham yang paling naik itu di jam 2 sampai 3. Makanya kadang aku tuh screening itu jam 1 siang. Karena jam 2-nya itu kalau jam 1 siang itu dia masih sideways modelnya tuh. Tapi kalau misalnya dia udah kayak jam 2 sampai jam 3 itu dia pasti udah ada volume-volume gitu ada udah banyak yang beli gitu loh transaksinya. Tapi kalau misalnya jam 1 itu masih belum. Terus kalau misalnya di akhir penutupan pasar itu antara dua emang. Antara dia itu udah nuki banget di atas atau satunya itu dia turun karena mau penutupan. Karena banyak orang-orang yang mau jual antara dua itu. Tapi entah kenapa aku kalau misalnya beli itu lebih enak itu di jam 2 sampai 3. Kadang setengah 3. Waktu kemarin itu yang terakhir kali itu di TOSK. TOSK itu aku beli di setengah 3 kan. Jam 3-nya dia udah naik 12% gitu. Dan kadang di jam 3 itu terjadi gede-gedean transaksi karena mau penutupan. Antara dia yang mau nuki naik banget atau dia mau turun. Gitu. Jadi misal BCP Hmm? nggak BCP apa analisanya pakai itu aja. Iya, itu paling sederhana. jadi kayak nggak pakai kayak indikator apa segala macam. Enggak. Aku pakai tapi itu aku analisis buat yang aku ini aja. Kalau misalnya aku lagi mood aja. Tapi emang ini loh, apa ya? Ya emang profit semua aja sih menurutku. Aku jarang banget loss. Kelas. Alhamdulillah. Ngeri, ngeri, ngeri. Kayaknya aku bulan ini tuh aku tadi nge-screenshot tuh hmm, ini ini adalah running tradeku bulan ini. Bentar, aku bagiin layar dulu. Ini mana ya? Oh ini. Ini running tradeku bulan ini 49 wins, 6 loss. Dan yang 6 loss ini aku udah kayak cuma berapa ribu gitu. Karena aku udah males, aku mendingan trading di yang bener-bener aja yang menguntungkan daripada aku harus menyimpan duit di yang saham yang udah nggak ada ininya, yang udah nggak ada benernya. Gitu. Ini running tradeku bulan ini. 49 menang, 6 lose. Gitu. Ini punya siapa ya? Gitu.
Kalau untuk Eh, diajarin analisanya kapan, Kak? hah? Kalau untuk diajarin analisanya kapan? Zoom berikutnya. Tapi besok aku udah mulai ini sih. Biasanya aku di grup itu kayak ngasih emiten-emiten gitu. Mungkin Kamis. Sebenarnya kalau misalnya pertemuan pertama ini benar-benar masih pemula banget ya Kak ya. Cuma emang udah mulai berkemana-mana malahan. Kalau untuk Zoom-nya itu seminggu berapa kali gitu Kak? Apa gimana? Satu kali Oh, di seminggu hari sekali. uh-uh. Ah, Karena ini masih Zoom pertama kita, jadi minggu besok itu bareng-bareng sama yang lainnya. siap. Gitu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa udah cukup? Udah, Kak. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Terima Kalau misalnya kasih ada yang Kak. mau ditanyain, boleh di chat aku. Iya. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.